Implementasi pengarus utaman gender dalam pembangunan berketahanan keluarga di Kota Depok. Sejalan dengan amanah Impres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utaman gender dalam pembangunan nasional serta Sustainable Development Goals atau SDGs. Pemerintah Kota Depok bersama masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media dengan serius menerapkan pengarus utaman gender dalam pelaksanaan pembangunan, baik secara fisik maupun non-fisik yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh tanpa terkecuali. Berikut ini implementasi PUG di Kota Depok. Komitmen. Peraturan Wali Kota tentang pedoman pelaksanaan PUG di Kota Depok dan berbagai peraturan daerah juga peraturan wali kota lainnya. Keputusan wali kota serta instruksi dan surat edaran wali kota telah diterbitkan sebagai pedoman percepatan implementasi dan optimalisasi PUG di Kota Depok. Di antaranya adalah penyediaan sarana prasarana publik responsif gender dengan memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat sesuai kondisi dan golongan usia yang telah dilakukan monitoring evaluasi oleh pemerintah Kota Depok di 158 titik, yaitu JPO, halte, rambu penyeberangan jalan, penyeberangan bagi lansia, ibu hamil, anak, dan difabel. Juga menyediakan trotoar dan jalur pedestrian bagi difabel. Pembangunan taman ramah keluarga yang tersebar di 63 kelurahan sekota Depok. Adanya sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, kemudian sarana dan prasarana yang responsif gender di perkantoran pemerintah, BUMN, swasta, pusat perbelanjaan, perusahaan, rumah sakit, rumah ibadah, dan pendidikan, seperti ruang menyusui, penyediaan kursi roda dan jalur ram, pojok bermain anak, penyediaan tanda atau simbol-simbol K3, toilet terpisah dan toilet difabel, area parkir wanita dan difabel. Juga penyediaan kawasan wisata yang responsif gender sekaligus menjadi wisata edukasi seperti The Kandang, Godong Ijo, Taman Herbal Insani, juga pembangunan alun-alun dengan berbagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk arena bermain dan aktivitas dari segala usia. Kebijakan. Penerapan PUG di Kota Depok sebagai kota yang ramah keluarga dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang telah tertuang dalam kebijakan pada RPJMD, RKPD, Renstra maupun Renja Perangkat Daerah. Di antaranya, penyelenggaraan sekolah ayah bunda yang memberikan pembekalan pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan anak maupun dalam kehidupan rumah tangga. Sekolah pranikah yang menyiapkan peran gendernya sebagai calon ayah dan calon bunda nantinya. Pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai pendamping suami maupun sebagai kepala keluarga termasuk juga kepada penyintas korban KDRT, penyintas ODA atau orang dengan HIV/AIDS dalam upaya peningkatan ketahanan ekonomi keluarga, yaitu memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan modal alat, bahan usaha ekonomi produktif. Selain itu, upaya pemberdayaan perempuan juga dilakukan dalam penyediaan tenaga kebersihan lingkungan dan jalan atau PESAPON yang memprioritaskan perempuan. Penyediaan tenaga penertiban Satpol PP dan tenaga penyelamatan bencana perempuan. Tim Gelis atau Gerakan untuk Lalu Lintas Smart untuk membantu penyeberangan anak sekolah, lansia, dan difabel. Pembentukan dan pembinaan perempuan politik dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Depok. Kebijakan lainnya implementasi PUG dalam pembangunan yang berketahanan keluarga di Kota Depok adalah dalam rangka penanganan angka pengangguran, pemerintah Kota Depok memberikan berbagai pelatihan keterampilan bagi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang kompetensi, seperti pelatihan perbengkelan yang juga diikuti perempuan dan pelatihan tata rias, tata boga, menjahit, kerajinan tangan yang juga diikuti laki-laki. Membuka kesempatan bagi perempuan untuk mengikuti pelatihan keterampilan bagi wira usaha baru atau WUB.
pelatihan bagi WRSE atau wanita rawan sosial ekonomi, keluarga anak jalanan serta PPKS, pemerlu pelayan kesejahteraan sosial lainnya. Memberi kesempatan pada laki-laki untuk menunjukkan kemampuan membantu pekerjaan domestik, yaitu menjadi peserta lomba memasak pada Festival Kuliner Depok dengan peserta laki-laki. Selanjutnya, untuk pemenuhan hak anak dilakukan pengenalan internet sehat bagi anak-anak melalui MCAP atau Mobile Community Access Point, kegiatan kolecer atau kotak literasi cerdas bagi pengunjung taman atau fasilitas umum dalam peningkatan budaya literasi masyarakat, menyelenggarakan gelar ekspresi anak spesial atau difabel, membina 597 RW ramah anak, One Stop Service layanan akta kelahiran kerjasama pemerintah Kota Depok dengan rumah sakit dan klinik bersalin yang memberikan layanan pasien persalinan pulang ke rumah sudah membawa akta kelahiran anak, menyediakan daycare bagi anak pegawai di lingkungan pemerintah Kota Depok, memberikan latihan musik dan seni tari untuk anak-anak sekaligus implementasi pemanfaatan waktu luang bagi anak melalui Tamude atau Taman Musik Depok dan Sanggar Tari. Selain itu, memberikan kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi menyampaikan pendapat dan usulan-usulan dalam perencanaan, pembangunan, dan menyelenggarakan musrenbang forum anak, dan mereka diundang dalam musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Kebijakan penerapan PUG di Kota Depok sebagai kota ramah keluarga juga tercermin dari program dalam program pengembangan kota ramah lansia yang telah terbentuk 11 Pokja Kecamatan Lansia dan 63 Pokja Kelurahan Ramah Lansia. Berbagai kegiatan yang memfasilitasi aktivitas lansia seperti senam lansia, pemeriksaan kesehatan lansia, berbagai event lomba bagi lansia yang diselenggarakan dalam rangkaian Hari Lanjut Usia Nasional dan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan. Selain lansia, pemerintah Kota Depok juga concern terhadap hak-hak kaum difabel. Pada kesempatan penyusunan perencanaan pembangunan, perwakilan penyandang disabilitas dan lansia juga diundang dalam Musrenbang Kota Depok. Beberapa kegiatan responsif gender bagi difabel adalah penyelenggaran Paralimpik, bantuan kursi roda, dan pelatihan keterampilan. Kebijakan PUG lainnya dalam pemenuhan dan pembinaan SDM di pemerintah Kota Depok adalah dalam penerimaan CPNS telah memberikan kuota sebanyak 8 orang bagi difabel pada tahun 2020. Memberikan pembekalan kepada para calon purna bakti serta penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hingga usia 59 tahun dan berupaya meningkatkan proporsi perempuan yang menduduki jabatan struktural, yaitu menjadi 37% tahun 2020. Kelembagaan. Pengkoordinasian PUG di Kota Depok tidak lepas dari fungsi kelembagaan PUG. Kegiatan Pokja dan Vokal Point PUG melakukan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan dan evaluasi implementasi PUG. Juga melakukan penyuluhan dan sosialisasi pengarusutaman gender yang berketahanan keluarga kepada masyarakat, media, tokoh agama, TP, PKK, dan aparatur pemerintah. Kemudian tim driver PPRG, yaitu DPA PMK Bapeda, melakukan pelatihan penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender atau PPRG bagi aparatur. Sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan PPRG dilakukan oleh Inspektorat SDM dan Anggaran. Selain anggaran APBD dan APBN, terdapat juga anggaran non-APBD yang mendukung PUG di Kota Depok, yaitu sumber dari CSR, di antaranya PT Bank BJB Depok, Bank Mandiri Depok, PT PP Persero, Basnas, dan lain-lain. Untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi individual,
pembangunan rumah tahfiz, kegiatan-kegiatan bantuan sosial dari Basnas, dan lain-lain. Data gender. Kota Depok telah menyusun data dan informasi gender, diantaranya profil anak, profil perempuan, dan profil gender. Partisipasi masyarakat. Banyak partisipasi masyarakat di Kota Depok yang menginisiasi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pemerintah Kota Depok dalam penerapan pengarus utaman gender. Di antaranya organisasi wanita termasuk wanita pengusaha di Depok, ada 42 organisasi yang berkontribusi dalam beberapa kegiatan kemasyarakatan. Kelompok wanita tani yang telah membina anggotanya sekitar 1.160 orang, beberapa orang masuk dalam kader ramah keluarga dan partisipasi pokja-pokja kelembagaan di masyarakat. Yang telah terbentuk seperti Pokja Ramah Anak, Satgas, dan Poktan, PK, DRT, dan TPPO di tingkat kelurahan dan RW. Pokja Kelurahan Ramah Lansia, Pokja Kelurahan Sehat, Pokja Kampung KB, Karang Taruna, Pusat Informasi Remaja, Forum Anak, Forum Genre, organisasi kepemudaan, dan beberapa tokoh masyarakat seperti yang dilakukan oleh Ibu Erni dalam UMKM Padat Karya yang telah menyerap 140 tenaga kerja yang sebagian besar perempuan dalam usaha frozen food. Saya ada usaha pemberdayaan masyarakat, terutama penggiat para perempuan-perempuan yang bisa mendukung pendapatan ekonomi keluarga. Saya merintis usaha itu saja, itu sebanyak 140 karyawan. Di masa pandemi ini, peran serta perempuan dalam penanganan COVID-19 juga tidak kalah penting, yaitu perempuan di Kampung Siaga COVID termasuk tim penggerak PKK yang membagikan masker dan makanan kepada pengguna jalan dan warga terdampak. Ada juga perempuan sebagai tenaga pemulasaran jenazah, perempuan sebagai relawan PMI dalam melakukan dekontaminasi rumah-rumah dan ruangan perkantoran yang terpapar COVID-19. Kota Depok senantiasa melakukan pembangunan secara menyeluruh, utuh, dan komprehensif. Salah satu unsur penting dalam pembangunan adalah pembangunan manusianya, yang harus dilaksanakan melalui pembangunan keluarga. Merespon kebutuhan anggota keluarga itu berarti ikut melaksanakan pembangunan yang responsif gender. Maju terus Kota Depok. Depok maju, berbudaya, dan sejahtera. Ya, kalau saya juga tinggal di daerah sini, sebenarnya memang sangat bermanfaat ya. Dengan adanya fasilitas jalur jalan kaki, membuat saya merasa aman. Selaku ibu menyusui yang memiliki anak bayi, tempat ini cukup bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Depok yang telah memberikan kesempatan kepada kami kaum perempuan untuk bisa terjun di tim pemasaran Kota Depok. Saya berterima kasih sekali kepada pihak RSUD karena sudah membantu mempermudah proses pembuatan akta. Bersyukur sampai di usia ini masih bisa beraktivitas senam lansia, dan saya juga masih aktif di dalam kegiatan Pokja Lansia. Saya seneng banget bisa ada alun-alun Kota Depok ini, bisa jadi tempat olahraga, terus tempat main anak-anak. Di sini banyak aktivitas yang seru. Alhamdulillah di lingkungan RT saya ada taman. Jadi saya bisa bermain meskipun sedang pandemi COVID. Sebagai perempuan, saya bangga bisa berbuat dan berkontribusi dalam penyelesaian sampah non-organik dan organik bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok